Selamat datang di video yang kedua, lanjutan dari materi pembangunan ekonomi. Nah, di sini kita akan lebih santai karena pembahasannya tidak serumit video yang pertama. Oleh karena itu, Bapak potong ya videonya menjadi 2 video. Selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi dari segi ekonomi. Yang pertama ada sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan juga teknologi. Nah, untuk yang sumber daya alam ini, Bapak kasih contoh nih, misalnya kelas 11 IPS memiliki perusahaan tambang batu bara, yang mana dapat diekspor ke luar negeri ataupun dikirim ke perusahaan yang membutuhkan. Nah, otomatis kan akan mendapatkan tuh keuntungan ataupun pendapatan, yang mana mempengaruhi pembangunan ekonomi. Yang kedua, sumber daya manusia bisa berupa skills, ilmu pengetahuan, ataupun keprofesionalan seseorang. Misalnya dalam membangun jalan, kan nggak mungkin tuh orang biasa membangun jalan. Bisa, tapi kan kurang maksimal. Berbeda dengan orang yang profesional, pasti kan akan lebih bagus, cepat selesai, hemat dari beberapa segi, kayak gitu. Begitu pula dengan kalian, dalam menuntut ilmu, harus benar-benar serius juga, supaya ilmu pengetahuan kalian meningkat, dan nantinya dapat membangun perekonomian di negara kita nanti. Oke? Semangat! Kemudian, yang ketiga ada modal. Bapak kasih contoh, Bapak memiliki perusahaan pembuatan tas. Kelas kalian 11 IPS juga memiliki perusahaan pembuatan tas. Namun modal kalian itu lebih besar. Dapat membeli beberapa mesin, dapat membeli bahan baku yang banyak, ataupun dapat merekrut karyawan yang banyak. Otomatis perusahaan kalian kan akan lebih meningkat dalam segi memproduksi. Jadi pembangunan ekonomi nanti akan lebih meningkat lagi ya. Sedangkan Bapak ya nggak apa-apa, kalah gitu. Nah, untuk selanjutnya yang keempat ada teknologi. Nah, kita masih dalam hal yang sama, contohnya Bapak memiliki perusahaan tas, kalian juga memiliki perusahaan tas. Tetapi teknologi kalian itu sudah maju menggunakan mesin yang tepat guna gitu. Satu mesin dapat membuat 50 tas. Sedangkan Bapak satu mesin hanya dapat menghasilkan satu tas. Otomatis teknologi ini nanti sangat berguna ya. Bukan cuma mesin, teknologi juga dapat berupa misalnya nih jaringan internet ataupun teknologi dalam hal listrik kayak gitu. Kita lanjut. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi, kalau tadi itu dari segi ekonomi, sekarang dari segi non-ekonomi ya. Yang pertama, ada etos kerja masyarakat dan pemerintah. Di sini semangat dalam melakukan suatu hal. Jadi berbanding lurus ya. Tidak ada permasalahan, sama-sama semangat, sama-sama ingin mencapai tujuan. Seperti itu. Kemudian ada kestabilan politik dan keamanan negara. Jika keamanan negara kita terjaga, maka kita dapat senantiasa untuk memproduksi suatu barang ataupun melakukan suatu kegiatan jasa. Berbeda kalau misalnya di suatu negara nih, ada perang, kan nggak mungkin tuh kita akan memproduksi tas. Ya, gimana cara memproduksi kalau negara kita sedang perang, keamanannya tidak masih kurang terjaga kayak gitu ya. Yang ketiga di sini ada kondisi sosial budaya masyarakat. Misalnya nih, ingin membangun pabrik, otomatis kita harus melihat kondisi sosial budaya yang ada di sana. Masa iya misalnya nih mau bangun pabrik di tengah kota Malang? Bisa, tetapi kan kurang memungkinkan. Apalagi lahannya yang sudah mulai berkurang, kondisinya juga itu di tengah kota, kan kayak gitu. Yang keempat, di sini ada kemudahan layanan birokrasi. Ini bisa berupa izin dalam membangun perusahaan. Misalnya nih, kelas 11 IPS ingin membangun pabrik. Nah, otomatis kan membutuhkan izin dari pemerintah. Mulai dari keadaan sosial di sana, memperhatikan kondisi lingkungan, mulai dari AMDAL, seperti itu ya. Jadi semakin mudah juga akan semakin cepat, tetapi harus memperhatikan kondisi sekitar juga, kayak gitu. Di sini akan ada perbedaan pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi. Silakan kalian simak. Jika masih kurang paham, silakan ditanyakan. Oke?
itu tadi perbedaan pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi. Harapannya kalian paham ya dengan melihat sekilas seperti itu. Kita lanjut dampak pembangunan ekonomi. Namanya pembangunan ekonomi pastinya ada dampak positif ataupun dampak negatif. Untuk dampak positifnya, karena kita kan sedang pembangunan ekonomi nih, otomatis terbukanya lapangan kerja. Orang-orang yang bekerja pasti akan mendapatkan pendapatan. Jika misalnya ini nanti sudah jadi, maka fasilitas umum kan akan tersedia dari pembangunan tadi. Yang keempat di sini ada terjadinya perubahan struktur ekonomi dalam masyarakat yang biasanya terpusat pada sektor ekonomi beralih ke industri, jadi berbondong-bondong ya ke perusahaan seperti itu. Kemudian ada dampak negatifnya juga, meningkatkan urbanisasi. Misalnya nih orang-orang desa ingin ke kota dalam mencari pekerjaan. Karena di sana ada pembangunan, otomatis kan pekerjaan kan meluas. Kayak gitu. Perpindahan ya. Kemudian ada terjadinya pencemaran karena sudah masuk ke pembangunan, otomatis terdapat suatu pencemaran, misalnya nih perusahaan ingin memproduksi banyak banget terkait tas misalnya nih. Nah, di sana nanti kan akan ada limbah kalau misalnya tidak dikondisikan akan terjadi pencemaran lingkungan, termasuk kerusakan pada lingkungan hidup akibat limbah, pembangunan dan juga pemakaian zat kimia. Harapannya itu nanti tetap dijaga. Semisal kalian ingin mendirikan pabrik, minta tolong ya untuk izin ataupun proses AMDAL-nya benar-benar diperhatikan. Saya yakin kalian nanti juga akan jadi pengusaha hebat kok. Oke? Kita lanjut. Masalah pembangunan ekonomi di negara berkembang. Nah, di sini untuk permasalahannya ada pengangguran, tingginya biaya produksi, taraf hidup yang masih rendah, produktivitas yang masih rendah, masih kekurangan modal ataupun tenaga ahli. Ayo, kalian belajar yang serius supaya kalian nanti mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kalian akan menjadi tenaga yang profesional. Oke? Kemudian ada ketergantungan pada sektor pertanian, kemalasan yang dan ketidakdisiplinan seseorang. Saya yakin kalian nanti orang-orang yang disiplin. Yang kesembilan, sikap yang tidak mendorong berproduksi. Nah, jadi silakan kalian simak terkait masalah pembangunan ekonomi ini. Jika masih kurang jelas, kalian tanyakan ke WhatsApp group ataupun kolom komentar Google Classroom. Pasti nanti akan Bapak jawab. Oke? Nah, itu tadi materi kita pada hari ini, pembangunan ekonomi. Setelah ini nanti silakan kalian kerjakan UTBK yang sudah Bapak buat. Di sana simple, kalian kerjakan dengan sungguh-sungguh, jangan mencontek, apalagi dengan mengkopas pekerjaan teman kalian. Oke? Semangat! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.